Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karina Rahmawati, Kana Fikia, Lola Angelina, Maulidia Herfiasari, Melisa Putri, dan Muhammad Sadam ingin mempresentasikan tentang teknologi persenjataan dan dampaknya. Perkembangan persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya pada saat Perang Dunia dan Perang Dingin. Pada saat Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba untuk meningkatkan persenjataannya, untuk melindungi kawasan dan perebutan pengaruh. Negara yang bersangkutan meningkatkan mutu persenjataan dan meningkatkan jumlah persenjataan. Adapun persenjataan yang ditingkatkan adalah bom, senjata nuklir, dan rudal. Berikut penjelasannya. Perkembangan teknologi persenjataan. Bom. Bom pertama kali berbentuk granat tangan pada tahun 1912, kemudian berkembang menjadi amunisi aerodinamis yang bisa dijatuhkan dari pesawat. Struktur segumpal bahan peledak yang dilapisi oleh lapisan logam dan di ujungnya ada pematik yang akan meledak jika terkena tanah. Bom atom pertama kali ditemukan oleh Robert Julip Oppenheimer dari Amerika Serikat. Bom atom digunakan Amerika Serikat untuk kepentingan perang dan sasarannya adalah Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy dari pesawat Enola Gay dengan daya ledak 15.000 ton THT di kawasan Hiroshima, Jepang. Pada tahun 1945, 9 Agustus, bom Fat Man dijatuhkan di kawasan Nagasaki dengan daya ledak 21 ton THT. Nama saya Maulidia Herfiasari, nomor absen 18. Senjata nuklir. 1. Menggunakan tenaga nuklir sebagai daya. Yang kedua, negara pemilik senjata nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Jumlah hulu ledak nuklir aktif di dunia itu berjumlah 65.000 dan turun menjadi 20.000 pada tahun 2002. Saat ini terdapat 27.600 senjata nuklir di dunia dan simpanan terbesarnya itu dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat diperkirakan memiliki 10.000 hulu ledak nuklir yang disimpan di instalasi bawah laut. Rudal dikembangkan dari cara kerja roket. Rudal merupakan senjata penting yang strategis bagi negara-negara besar, seperti negara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Bahkan Amerika Serikat bersama sekutunya menerapkan misil teknologi control regime atau yang bisa disebut sebagai MTCR, yaitu Badan Pengawasan Teknologi Rudal. Bagi negara-negara yang diketahui mengembangkan teknologi rudal akan ditekan oleh MTCR untuk tidak menyebarkannya ke negara berkembang. Dan juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang kita ketahui sebagai LAPAN pernah membuat roket eksperimental RX yang merupakan roket jarak sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam dari kelas 12B1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi bagian 5. Kepemilikan senjata ini pada akhirnya diketahui dan memicu terjadinya banyak konflik yang membuat situasi berbahaya. Kesadaran ini pada akhirnya membuat menurunnya persaingan tingkat persenjataan antar banyak negara. Blok Barat dan Blok Timur akhirnya membuat gagasan tentang situasi, yaitu perjanjian nuklir Non-Proliferation Treaty, Salt Arms Reduction Treaty, dan Salt Arms Treaty atau SALT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Fikia Ramdan dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 16. Kali ini saya ingin menerangkan tentang contoh-contoh senjata yang ada di dunia serta dampaknya. Senjata tradisional contohnya ada kakute,
Senjata ini berasal dari Jepang yang digunakan untuk melumpuhkan musuhnya, dan senjata ini merupakan konsep dasar dari pembuatan Bersnikel. Yang kedua ada Sodagarami yang juga berasal dari Jepang. Lalu ada Zweihander yang digunakan oleh pasukan Swiss dan Jerman pada zaman dahulu, serta ada madu dari India. Senjata tradisional di Indonesia sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu ada golok, ada tombak Papua, ada celurit, dan juga kapak. Lalu senjata modern sendiri di dunia ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada rudal, ada nuklir, serta ada bom granat, dan lain-lain. Dampak-dampak dari perkembangan senjata ini ada dua, yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatifnya itu ketika senjata tersebut semakin berkembang, semakin canggih, dan semakin kuat, akan menyebabkan satu negara menjadi negara yang adidaya di dunia ini. Yang negara tersebut akan menyebabkan kerusakan, menyebabkan kerugian, serta menyebabkan jumlah korban yang tidak sedikit, serta kerusakan sumber daya alam yang tidak main-main. Namun di samping itu juga ada dampak positif dari perkembangannya, yaitu ketika perkembangan senjata ini semakin kuat, semakin canggih, semakin modern, suatu negara akan dapat menggunakan senjata tersebut untuk memperketat kekuatannya dan juga untuk melindungi bangsanya dari serangan bangsa lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.